Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya R.R. Rosita Cinta Kasih, Sarjana Hukum, Master Ilmu Komunikasi, dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa, Prodi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2019 dan saat ini saya mengampu mata kuliah pada jurusan S1 Ilmu Komunikasi PR Digital. Antara lain mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Dasar-Dasar PR, Media Relation, Kampanye PR, dan semua mata kuliah yang berhubungan dengan PR atau humas. Melalui video ini, saya ingin memperkenalkan diri sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 serta menunjukkan komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdi pada masyarakat. Pada hari ini, saya akan coba paparkan terkait mata kuliah program kampanye PR yang merupakan kelompok mata kuliah inti dari ilmu komunikasi. Mata kuliah ini memiliki deskripsi singkat sebagai sebuah mata kuliah yang memberikan pemaparan serta memberikan pengetahuan terkait tentang program kampanye PR, bagaimana komunikasi persuasif harus dilakukan oleh seorang PR, serta bagaimana program kampanye PR tersebut dibuat, dirancang dengan memiliki strategi, taktik, dan serta bahasa komunikasi persuasif yang akan diterapkan pada kampanye tersebut. Bagaimana caranya bisa menghasilkan sebuah proposal kampanye PR serta media publikasi yang edukatif, inovatif, dan juga interaktif yang bisa digunakan oleh mahasiswa dalam penerapan program kampanye PR-nya. Dan yang paling penting, diharapkan dalam mata kuliah ini, program kampanye PR yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat berdampak terhadap lingkungan dan juga korporat. Mata kuliah ini memiliki bobot penilaian dengan menggunakan huruf melalui huruf A, B, C, D, dan E. Dengan bobot penilaian kehadiran sebesar 15%, tugas 20%, serta karya sebesar 65%. Dengan tes asesmen yang akan diberlakukan kepada mahasiswa, yaitu tes kinerja atau praktik, serta tugas atau portofolio. Rencana tugas untuk mahasiswa akan diberikan sebanyak 2, yaitu pada sesi pertemuan kedua dan pertemuan ke-10. Untuk pertemuan kedua, yaitu bentuk tugasnya adalah membuat makalah atau paper dengan judul tugas perencanaan awal program proposal kampanye PR, di mana sub CPMK yang dimaksudkan dari tugas ini adalah mampu dan berkompeten dalam menyusun proposal perencanaan kampanye PR dengan objek garapan yaitu melakukan pembuatan perencanaan proposal kampanye PR. Dengan metode pengerjaannya adalah discovery learning atau makalah atau paper. Bentuk dan format tugas luarannya yaitu membuat perancangan awal proposal kampanye PR sebagai nilai UTS dimulai dari menganalisis situasi, merumuskan tujuan, menentukan target atau khalayak sasaran, merumuskan pesan kampanye. Dengan metode pengerjaannya secara individu, membuat perencanaan awal program proposal kampanye PR, di mana menggunakan Word dengan kertas A4 70 gram, jarak spasi 1,5 dengan font size-nya 12, jenis hurufnya adalah Arial atau TNR. Di mana nanti untuk membuat perencanaan program proposalnya akan di-upload dengan sistem MyBase BSI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum UTS. Untuk tugas yang kedua akan diberikan di sesi ke-10 berupa tugas kelompok yaitu membuat perencanaan program kampanye PR, di mana objek garapannya yaitu membuat perencanaan program kampanye PR dengan project based learning sebagai metode pengerjaan tugas. Bentuk dan format luarannya berupa mahasiswa melanjutkan membuat perencanaan program kampanye PR sebagai nilai UAS, dimulai dari analisis situasi, merumuskan target, merumuskan tujuan dan sasaran, merumuskan pesan, merumuskan strategi dan taktik PR, membuat rancangan anggaran, membuat media publikasi, dan dikerjakan secara berkelompok. Dan yang menjadi nilai dari UAS-nya adalah pelaksanaan dari program kampanye PR tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang capaian pembelajaran yang pasti sesuai dengan RPS atau silabus yang sudah kalian dapat dari sistem MyBase, antara lain ada
Yang pasti kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Lalu ada juga bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, konsep teoritis pentingnya komunikasi persuasif dalam kampanye, konsep teoritis prinsip dan teknik dalam perencanaan kampanye, konsep prinsip standar dan prosedur aktivitas hubungan masyarakat yang meliputi mengetahui langkah-langkah perencanaan kampanye PR, menganalisis situasi dan permasalahan, menetapkan tujuan dan sasaran program kampanye PR, perencanaan pesan kampanye, media, serta saluran kampanye PR. Perancangan program kampanye PR, pelaksanaan, dan bagaimana nanti mengevaluasi, menguasai konsep dan teknik teknologi informasi termutakhir yang dapat menunjang aktivitas dalam kampanye PR, mampu dalam melakukan komunikasi persuasif dalam kampanye, mampu memahami teknik dalam perencanaan kampanye, mampu dan mengetahui langkah-langkah perencanaan kampanye PR seperti analisis situasi dan permasalahan, menetapkan tujuan serta sasaran program kampanye PR, perencanaan pesan kampanye, media atau saluran kampanye PR, mampu menghasilkan proposal perancangan kampanye PR dan media publikasi yang edukatif, inovatif, dan informatif, mampu menerapkan dan mengaplikasikan program kampanye PR secara real pada lingkungan masyarakat dan korporat. Lalu ada juga menjalankan aktivitas riset humas dasar yang meliputi monitoring media, monitoring opini mengenai organisasi terkait kampanye PR, mampu mengevaluasi atas pelaksanaan kampanye PR, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dan beragam metode yang sesuai baik yang belum maupun yang sudah baku, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil yang secara mandiri, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Jadi boleh dibilang kalau misalnya kita ngomongin tentang kampanye PR adalah bagaimana cara kalian bisa menguasai teoritis kampanye, memahami nanti perencanaannya, memahami tahapan-tahapan proses pembuatan kampanye PR. Lalu yang pasti ada lagi adalah tentang bagaimana nanti kalian membuat laporan dan mengevaluasinya. Jadi tidak sekedar hanya membuat kampanyenya saja, tidak hanya membuat strateginya saja, tapi bagaimana pelaksanaan serta bagaimana membuat laporannya. Dan tidak hanya itu, ketika kita membuat kampanye PR, apakah berdampak atau tidak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu adalah sesuatu yang akan kita pelajari. Karena apa? Nanti kalau misalnya beberapa pertemuan ke depan, kita akan ada pertama adalah membahas pengertian dan bagaimana mempersuasif orang supaya mau ikut. Kadang-kadang kita sering lihat kampanye PR, tapi kenapa ya orang nggak mau follow? Kenapa sih orang tidak tergerak? Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara berkomunikasinya. Lalu kita bikin perencanaan yang baik dan benar itu gimana? Menganalisis situasinya. Ingat, seorang PR harus berbicara berdasarkan data, speak by data. Berarti apa? Tahu lingkungan, tahu situasi, dan tahu permasalahannya. Lalu kita harus tahu bagaimana menetapkan tujuan dari sebuah kampanye. Sering kita lihat banyak kampanye, contohnya misalnya memberantas buta huruf. Kalau tahu memberantas buta huruf, berarti ada data berapa banyak sih sebetulnya orang yang nggak bisa baca. Atau misalnya kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya. Atau misalnya kita ngomongin tentang mental health. Nah, berarti harus ada data yang mendasari kenapa kampanye itu harus dijalankan.
Nanti kita juga akan belajar tentang siapa halayak sasaran kita, bagaimana perencanaannya, lalu kita mau pakai media saluran apa, dan bikin strateginya gimana, dan yang pasti pelaksanaan dan evaluasi kampanyenya. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester untuk mata kuliah kampanye public relation. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan mata kuliah ini sebelum saya mulai ke materi pertama? Ada yang mau tanyakan? Atau sudah cukup? Oke, berarti kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan masuk materi yang pertama adalah tentang pengertian dari kampanye atau komunikasi persuasif dari sebuah kampanye PR. Nah, kalau kita ngomongin tentang pengertian kampanye, kalau kata beberapa tokoh komunikasi, kampanye itu bahasa Inggrisnya adalah campaign. Mungkin kalian akan lebih terdengar familiar dengan kata-kata campaign. Oh, campaignnya apa sih? Lo ada campaign apa sih? Dan sekarang rata-rata campaign dilakukan di media sosial. Nah, karena kita jurusan PR digital, otomatis yang akan kita buat nanti adalah bagaimana mengkampanyekan sebuah kegiatan positif PR di media sosial. Artinya apa sih? Ada yang boleh dibantu? Mas, boleh, namanya siapa? Ya. Marcel. Oke, Mas Marcel, boleh bantu saya baca ini? Oke, menurut Leslie B. Snyder, kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang terorganisir secara langsung ditujukan ke khalayak tertentu pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, thank you Mas Marcel. Nah, bedanya kampanye PR itu adalah semuanya terorganisir, semuanya disiapkan, dan nanti ada tolak ukurnya. Nggak hanya bikin aja sekarang, butuh kayaknya. Enggak. Kalau kampanye PR itu harus ada dasarnya. Ada permasalahan apa di sana, ada data apa yang harus diolah, dan bagaimana nanti siapa sasarannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Kalau kita lagi ngomongin tentang pengertian yang ada, maka kegiatan kampanye itu ada 5 hal. Pertama adalah tindakannya kampanye itu ditujukan untuk menciptakan efek. Ingat, untuk kampanye PR tujuan utamanya adalah behavior masyarakat. Artinya apa? Ada perubahan. Behavior yang berubah dari buruk menjadi baik. Kalau misalnya tidak ada dampaknya, tidak ada perubahan ke arah positif, maka hal itu bisa dikatakan gagal. Kenapa? Tidak berdampak positif untuk lingkungan, tidak berdampak positif untuk masyarakat. Lalu jumlah halayaknya besar. Artinya apa? Dampaknya harus dirasakan secara masif, secara massal, secara besar. Cakupannya bukan persen to persen, tapi wilayah. Jadi wilayahnya harus berubah, karakter masyarakatnya harus berubah, behaviornya, kebiasaan masyarakatnya juga harus berubah. Dan biasanya waktunya ditetapkan, nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Minimal biasanya ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Lalu ada yang disebut dengan serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Artinya apa? Nggak hanya asal letup-letup bikin kampanye, tetapi benar-benar ada step by stepnya. Lalu ada sumber yang jelas. Artinya apa? Dari mulai strategi, dari mulai pelaksanaan, dari mulai evaluasi, ada hasil yang terukur. Lanjut. Nah, ini bedanya. Sering kita dengar kata-kata propaganda. Seringnya itu adalah di komunikasi politik. Tapi kalau di PR ada istilah disebut dengan kampanye. Ada kampanye, ada propaganda. Oke, sekarang saya tanya, tolong ajukan tangan. Kalau orang pasang banner tulisannya pilih aku, pilih saya mewakili Anda, itu propaganda atau kampanye? Kampanye. Berarti itu kampanye, itu propaganda. Nggak apa-apa. Kan
baru belajar, baru pertemuan pertama. Nanti setelah itu kita akan tahu bahwa, banner-banner yang isinya orang-orang yang buat dipilih menjadi wakil rakyat, itu maksudnya adalah propaganda. Karena apa? Bagaimana caranya orang tahu tentang dirinya, tapi halnya bisa positif dan negatif. Tapi kalau kampanye, semuanya isinya adalah positif. Karena apa? Dapat diidentifikasi, waktunya terbatas, moderat terbuka, spesifik dan variatif, penerimaannya sukarela, sesuai kode etik, kedua belah pihak dan konotasinya pasti positif. Itu perbedaan antara kampanye dan propaganda. Nah, kalau misalnya kita ngomongin antara kampanye dan propaganda, maka ada tahapan. Tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau pertama itu artinya apa? Menciptakan perubahan. Lalu kalau tahapan kedua, perubahannya adalah perubahan sikap atau attitude. Kalau misalnya tahapan ketiga, berarti mengubah perilaku. Tadi yang saya bilang, ada perubahan perilaku masyarakat. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Nggak ada? Cukup paham? Paham. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kampanye. Ada yang disebut dengan produk oriented campaign. Artinya apa sih? Komersial. Komersial kampanye. Artinya apa? Berorientasi pada produk, nggak melulu hanya sebuah loyalitas, tapi ada produk di sana, ada bisnis. Contohnya, ada yang tahu kampanye berani kotor itu baik? Oke, itu campaign apa ya? Rinso. Oke, selama ini kita berpikir kalau main kotor itu kayaknya jorok. Tapi karena ada campaign si berani kotor itu baik, kita jadi tahu bahwa dari sesuatu yang kotor, karena kita menguji coba pengen tahu sesuatu hal yang baru, kita jadi punya cerita, punya pengalaman, dan Rinso bisa mengcover itu semua sehingga apa? Konsumen berubah behaviornya. Dari apa? Melarang anak bermain kotor menjadi diperbolehkan bermain kotor. Kotor tuh benar-benar kayak main di lapangan, hujan-hujanan, main tanah, melukis di kaos, di payung, kadang-kadang bahkan di tembok. Nah, karena apa? Karena ibu-ibu biasanya kan takut bajunya kotor, nanti nyucinya susah. Tapi karena ada Rinso, hal yang kotor apapun bisa dicuci bersih sama Rinso. Berarti sebetulnya Rinso berhasil membuat sebuah campaign yang merubah behavior masyarakat dari yang tadinya takut kotor menjadi ya udah, dari hal kotor itu bisa ada sesuatu yang baik. Lalu yang disebut dengan kandidat oriented campaign, artinya apa? Kampanye yang berorientasi pada kandidat umum, dimotivasi hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Nah, ada yang ingat waktu itu kalau nggak salah cebong lawan siapa? Kampret. Nah, itu pun campaign. Tapi karena kelas kita bukan komunikasi politik, saya nggak akan bahas itu. Tapi beberapa campaign yang lain, salah satunya adalah mungkin campaign MBG. Ada yang tahu makan siang gratis? Nah, itu pun juga masuk ke dalam campaign kandidat oriented pada saat masa pemilu kemarin. Ya. Lalu ada yang disebut dengan ideologi cause oriented campaign, artinya kampanye yang berorientasi bertujuan bersifat khusus dan berdimensi pada perubahan sosial. Perubahan sosial. Tahu campaign Curious? Bagaimana akhirnya orang-orang merubah behaviornya dari menggunakan uang cash menjadi Curious. Karena apa? Merubah behavior itu susah loh, nggak mudah loh. Tapi gara-gara sekarang semua orang pakai Curious, rata-rata nggak ada perputaran uang lagi, uang cashnya berkurang. Kita juga udah malas ya bawa duit cash ya. Nah, terus lanjut. Nah, lalu gimana caranya bikin komunikasi persuasif? Ada yang tahu artinya komunikasi persuasif? Komunikasi yang mengajak.
Mengajak gimana caranya orang melakukan apa yang kita mau. Pernah dapat mata kuliah public speaking? Oke, berarti sudah punya kemampuan berbicara di depan ya? Insya Allah. Karena kalau public speaking tujuannya adalah berbicara di depan umum, kalau kampanye PR tujuannya adalah gimana caranya ketika berbicara di depan, orang akan mengikuti apa yang kita ceritakan. Orang percaya dengan apa yang kita katakan dan akhirnya mau melakukan sesuai dengan campaign yang kita ceritakan. Jangan lupa, kalau ngomongin merekayasa stimulus untuk mempersuasif orang, maka ada yang disebut dengan stimulus respon, ada yang disebut dengan kognitif, motivasi, sosial, dan personalitas. Ini silakan teman-teman cari pengertiannya dan contohnya, dan itu akan menjadi pembahasan kita di sesi pertemuan kedua. Ya. Jadi silakan nanti cari artinya, cari contohnya, dan kita akan diskusi di sesi pertemuan kedua dari contoh-contoh terkait hal tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Oke, next terakhir aja. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kita akan ketemu di sesi kedua untuk membahas tentang apa sih, bagaimana sih analisis situasi ketika kita mau bikin kampanye PR yang baik sesuai dengan RPS yang sudah saya share kepada kalian semua di awal perkuliahan tadi. Terima kasih buat semuanya. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video mata kuliah program kampanye PR. Saya RR Rosita Cindakasih, Sarjana Hukum Magister Ilmu Komunikasi. Berharap semoga proses sertifikasi dosen tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat baik bagi pengembangan karir saya sebagai dosen maupun bagi kemajuan institusi dan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.